Kenal binatang ini? Capung. Ini adalah binatang yang dicipta Tuhan dengan kemampuan terbang yang luar biasa. Para ahli mengatakan bahwa dari seluruh unggas yang ada yang berterbangan, tidak ada yang melebihi kemampuan capung di dalam urusan terbang. Urusan terbang, beliau jagonya. Kenapa? Karena saudara, capung ini dia punya 4 sayap sekaligus. Lihat ini. 4 sayap. 2 di depan, 2 di belakang. Dan kalau dia terbang, 2 yang depan ke atas, 2 yang depan di belakang ke bawah. Yang 2 di belakang naik, 2 di depan turun. Kira-kira begini. Lihat video ini. Itu cara dia terbang. Itu dibikin gerakan lambat. Supaya saudara lihat baik-baik. 2 depan naik, 2 belakang turun. Begitu berganti-gantian. Dan saudara, dia tidak peduli dia terbang kemana. Atau berapa kecepatan. Yang anehnya. Coba saya tanya, pesawat tempur. Bisa rem mendadak dan berhenti di tempat? Tidak bisa. Kapal laut lagi jalan, rem coba. Bisa berhenti mendadak di situ? Kereta api bisa? Tidak. Tapi capung dengan kecepatan berapa saya, dia bisa berhenti mendadak, rem mati di situ. Tidak bergerak dari udara. Itu tidak bisa dilakukan helikopter manapun. Ya. Dan dia bisa sementara terbang, dia bisa rem mendadak, lalu berbalik 180 derajat, terbang ke arah berlawanan, tapi tidak membutuhkan haluan yang besar. Coba kalau helikopter, mau terbang dari sini, harus terbang ke sana. Dia butuh haluan putar. Pesawat tempur macam apapun, tetap butuh haluan begini. Tapi capung, set, bisa. Teknologi manusia belum sanggup bikin seperti ini. Ya. Mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Karena kalau saudara berapa? Capung bisa menggerakkan 30 kali gerakan sayap per detik. Dan 4 sayap bisa membuat dia terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Saudara naik motor paling 70-80, dia 100. Oke, sekarang tanya. Kalau pesawat terbang ke sana, bisa berhenti mendadak lalu terbang mundur. Terbang mundur tidak balik kepala loh. Tetap kepala di sana. Tapi tinggal terbang membelakang saja. Helikopter manapun, pesawat manapun, tidak ada seperti itu. Tapi capung bisa. Terbang ke belakang, sementara kepala tetap di depan. Coba kita lihat video ini. Ini diperlambat. Ya. Bahkan saya kira burung manapun tidak ada burung yang terbang seperti itu. Satu-satunya ini jenis seperti ini. Di dalam matanya itu 30.000 lensa. Dan area penglihatan kita ini kan, mata kita ini ya hanya ke sana. Tapi coba suruh lihat di belakang. Kita tidak bisa. Makanya kita harus menoleh.
melihat apa yang terjadi di sini kita tidak bisa. Kenapa? Area mata kita itu terlalu sempit untuk bisa melihat seperti itu. Makanya untuk melihat bagian belakang, ya kita mesti balik lah. Makanya kita butuh cermin. Untuk melihat hal-hal atau posisi-posisi yang tidak terlihat oleh mata kita. Kadang-kadang saya pikir, kenapa Tuhan cipta kita begitu ya? Coba mata taruh di ujung jari begini kan. Gampang lah. Begini, tinggal semua bisa. Tidak usah repot-repot pakai cermin. Tapi saya pikir kalau biji mata di sini terus kita makan ayam lalapan, jadi masalah. Tapi area penglihatan capung itu cukup luas sampai belakang. Sehingga hampir bagian kepalanya itu sebenarnya mata. Itulah sebabnya capung tidak perlu berbalik untuk melihat belakang. Dia terbang begini saja, dia lihat di depan, dia di samping, lihat di belakang sekalian. Dan itu membuat dia mampu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, melihat seluruh situasi, bahkan ketika dia lagi kejar sesuatu, pada saat yang bersamaan dengan kecepatan tinggi, dan pada saat dia mobil maju dengan kecepatan cepat juga, dia mampu bermanuver dengan menghindari mobil, tapi sambil tetap menangkap mangsanya. Dengan mata seperti itu. Manusia mempelajari gerakan capung di dalam terbang. Lalu akhirnya membuat helikopter Sikorsky. Ini adalah helikopter Sikorsky yang dibuat mirip dengan capung. Dengan melakukan manuver-manuver capung walaupun tidak sempurna. Tapi manusia berusaha. Tapi dari sini kita bisa lihat Tuhan Allah adalah Bapa dari segala pembuat helikopter. Belum pernah ada yang bikin helikopter seperti helikopternya Tuhan. Luar biasa bukan? Ada kecerdasan Tuhan di dalam makhluk-makhluk itu.